Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Qobun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini kita lanjutkan ya mengajinya di surah Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 20 ya. Yuk buka lagi ya Al-Qur'annya ya. Kita mengaji bareng lagi ya sahabatku semuanya. Di surah Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 20 ya. Yaitu surah kedua di Al-Qur'an. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahji'un. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw adh-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw qasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqu yaz'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adha'a lahum washaw fihi wa iza adlama alaihim qalu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina ya sahabatku semuanya. Ini termasuk surah Madaniyah. Surah Madaniyah ini diturunkan di kota Madinah ya, karena Al-Qur'an diturunkan hanya di 2 kota. Pertama di kota Makkah, kedua di kota Madinah ya sahabatku semuanya. Yuk kita lanjut makna dari surah Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 20. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus ayat yang pertama, ayat yang ke-11, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, yang artinya adalah dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan ya. Itu yang nomor 12-nya artinya
Ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Selanjutnya yang ke-13, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak tahu ya. Selanjutnya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok ya. Nomor 15, Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yang nomor 16-nya, mereka itulah orang yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk ya. Selanjutnya, nomor 17, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkannya cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat ya. Nomor 18, mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Nomor 19, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir ya sahabatku semuanya. Selanjutnya di ayat 20 ya. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya makna dari surah Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 20 bahwa Allah menceritakan di sini perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman ya. Apabila katakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawabnya tidak melakukan kerusakan. Justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi pembangkangan terus kepada Allah ya. Yang ke-12, ingatlah sungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Itu kata Allah ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang kurang akal itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak tahu. Jadi ini menyangka sama orang lain tidak beriman bahwa dia beriman kayak gitu ya sahabatku semuanya. Jadi penolakan terus kepada Allah. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Jadi cuma mengaku-ngaku saja saya orang beriman, padahal di belakang itu kembali ke setan-setan ya, cuma memperolok-olok. Tetapi Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan ya, jika kita tidak diberi petunjuk sama Allah ya, seperti itu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya, mereka itulah orang yang beri kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan tidak mereka mendapat petunjuk ya. Jadi Allah tutup ya hidayah dan taufiknya. Terus nomor 17, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Nah itu ya, jadi ditutup sama Allah ya taufik dan hidayahnya. 19, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Nah Allah meliputi orang-orang yang kafir ya. Nah itu ya sahabatku. Yang terakhir nomor 20-nya adalah hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti.
Sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, antara perbedaan orang yang beriman dan pura-pura beriman ya, antara orang beriman dan orang munafik. Itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya sahabatku, kita tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak Qalbun Salim di Selasa share jika video ini bermanfaat ya, karena satu share dalam artian membagikan suatu kebenaran, Allah akan membalas 10 kali lipat kepada orang tersebut. Dan ketika kelak meninggal dunia, orang tersebut akan mengerilah pahalanya ya, karena jariyah ilmu, men-share ilmu kepada orang lain sehingga orang tersebut melaksanakannya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.